Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Thorik Arya Wicaksono dari kelompok 4 akan menganalisis laporan keuangan dari PT bla bla bla. Saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama-tama, saya sendiri Thorik Arya Wicaksono dengan NIM 721141 8059, dan teman saya Divan Hanif Arka Putra NIM 7211418125, dan Gani Faturiski Wijaya dengan NIM 721141818121. Ya, kita langsung mulai saja ke pembahasan materi mengenai pertama-tama yang akan dibahas mengenai PT yang akan kita analisis. Langsung saja. Selanjutnya adalah profil perusahaan. PT Diamond Food Indonesia didirikan pada tanggal 3 Februari 1995 dengan nama PT Jaya Murni Tritunggal. Pada tahun 2000 produk makanan dan minuman melalui anak usahanya dan jasa konsultasi manajemen. Grup Diamond mulai beroperasi pada tahun 1973 sebagai produsen es krim dengan merek dagang Diamond. Nah, ini ada beberapa produk-produk dari perusahaan Diamond Food Indonesia. Nah, selanjutnya adalah pengertian laporan keuangan. Laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Laporan keuangan juga menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercaya kepada mereka. Nah, selanjutnya siapa saja sih pemakai laporan keuangan? Jadi pemakainya itu ada investor, kreditor atau pemberi pinjaman, pemasok dan kreditor usaha lainnya, shareholder atau pemegang saham, pelanggan, pemerintah, karyawan, dan juga masyarakat. Nah, tujuan dari laporan keuangan itu disusun dengan tujuan untuk menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, dan perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan. Nah, di dalam laporan keuangan itu ada beberapa karakteristik kualitatif. Di antaranya adalah dapat dipahami. Kualitas penting informasi yang ditampung dalam laporan keuangan adalah kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh para pemakai. Yang selanjutnya yaitu relevan. Informasi memiliki kualitas relevan apabila informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini, atau masa depan, menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Terus selanjutnya yaitu keandalan. Informasi mempunyai kualitas andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan pemakainya sebagai penyajian yang tulus dan jujur dari yang seharusnya disajikan atau secara wajar diharapkan dapat disajikan. Kemudian yang terakhir, dapat dibandingkan. Para pemakai laporan keuangan harus dapat membandingkan laporan keuangan perusahaan antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan posisi keuangan dan kinerja perusahaan. Oke. Selanjutnya ada jenis laporan keuangan. Seperti yang telah disebutkan di muka, bahwa laporan keuangan yang lengkap biasanya akan meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan, catatan dan laporan lain, serta materi penjelasan yang merupakan bagian interval dari laporan keuangan.
termasuk juga schedule dan informasi tambahan yang berkaitan dengan laporan keuangan. Oke, selanjutnya ada pentingnya analisis laporan keuangan. Jadi apa sih pentingnya analisis laporan keuangan? Arti pentingnya analisis laporan keuangan dapat dijelaskan dengan melihat karakteristik dari laporan keuangan itu sendiri dan mengaitkannya dengan kebutuhan atau fokus perhatian para pemakai laporan keuangan dalam proses pengambilan keputusan. Nah, seperti apa sih karakteristik laporan keuangan? Sebagai hasil dari proses kegiatan akuntansi, laporan keuangan disusun dengan memperhatikan kaidah-kaidah yang berlaku. Laporan keuangan yang akan disusun oleh setiap perusahaan di Indonesia harus mengacu pada aturan yang berlaku, yaitu seperti yang tertuang pada standar akuntansi keuangan yang disusun oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Di samping harus memenuhi pula aturan perpajakan. Laporan keuangan harus memenuhi kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang antara lain meliputi tujuan umum, karakteristik kualitatif informasi keuangan, dan definisi unsur-unsur laporan keuangan, termasuk pengakuan dan pengukurannya. Selain itu, laporan keuangan didasarkan pada beberapa konsep dasar akuntansi yang salah satunya adalah konsep akrual. Nah, apa sih kepentingan para pemakai laporan keuangan? Jadi, para pemakai laporan keuangan tidak hanya memfokuskan perhatiannya pada apa yang terjadi pada saat ini saja, melainkan juga mengarahkan perhatiannya pada kecenderungan-kecenderungan dari suatu kejadian atau kejadian-kejadian yang akan sangat membantu dalam proses pengambilan keputusannya. Pentingnya analisis laporan keuangan itu untuk apa sih? Jadi, laporan keuangan akan menjadi lebih bermanfaat untuk pengambilan keputusan ekonomi apabila dengan informasi laporan keuangan tersebut dapat diprediksi apa yang akan terjadi di masa mendatang. Dengan mengolah lebih lanjut laporan keuangan melalui proses perbandingan, evaluasi, dan analisis tren, akan diperoleh prediksi tentang apa yang mungkin akan terjadi di masa mendatang. Hasil analisis laporan keuangan akan mampu membantu menginterpretasikan sebagai hasil hubungan kunci dan kecenderungan yang dapat memberikan dasar pertimbangan mengenai potensi keberhasilan perusahaan di masa mendatang. Nah, dari sekian yang dijelaskan tadi, sebenarnya apa sih pengertian analisis laporan keuangan? Jadi, analisis laporan keuangan itu tidak lain merupakan suatu proses untuk membedah laporan keuangan ke dalam unsur-unsurnya, menelaah masing-masing unsur tersebut, dan menelaah hubungan antara unsur-unsur tersebut dengan tujuan untuk memperoleh pengertian dan pemahaman yang baik dan tepat atas laporan keuangan itu sendiri. Menurut Leopold A. Bernstein, member definisi laporan keuangan sebagai berikut. Finance statement analysis in judgmental process that aims to evaluate the current and past financial position and result of operation of an enterprise with primary objective of determining the best possible estimate and prediction about future condition and performance. Nah, untuk tujuan analisis itu ada 5. Yang nomor 1 yaitu untuk mengonversi data menjadi informasi. Yang kedua, sebagai alat screening awal dalam memilih alternatif investasi atau merger. Yang ketiga, sebagai alat forecasting mengenai kondisi dan kinerja keuangan di masa mendatang. Yang keempat, sebagai proses diagnosis terhadap masalah-masalah manajemen, operasi, atau masalah lainnya. Dan yang terakhir, sebagai alat evaluasi terhadap manajemen. Dari beberapa tujuan analisis tersebut, yang paling utama adalah untuk mengurangi ketergantungan para pengambil keputusan pada dugaan murni, terkaan dan intuisi, mengurangi dan mempersempit lingkungan
ketidakpastian yang tidak bisa diletakkan pada setiap proses pengambilan keputusan. Nah, dalam prosedur analisis itu sebenarnya ada 4. Yang pertama, memahami latar belakang data keuangan perusahaan. Dan yang kedua, memahami kondisi-kondisi yang berpengaruh pada perusahaan. Ketiga, mempelajari dan mereview laporan keuangan. Dan yang terakhir adalah menganalisis laporan keuangan. Oke, kita masuk kepada analisis yang pertama, yaitu analisis rasio. Analisis rasio terdiri dari yang pertama yaitu rasio likuiditas. Rasio likuiditas adalah rasio yang mengukur seberapa likuid suatu perusahaan atau bagaimana perusahaan sanggup membayar kewajiban jangka pendeknya. Yang pertama yaitu current ratio. Pada pengamatan yang kami lakukan mengenai current ratio, kami memperoleh hasil PT Diamond Food Indonesia pada tahun 2018 menunjukkan angka 240%, yang artinya kewajiban lancar senilai Rp1 akan dijamin oleh Rp0,240 aktiva lancar. Sedangkan pada tahun 2019 menurun sampai angka 177%. Walaupun mengalami penurunan, tetapi perusahaan mempunyai kemampuan yang baik dalam melunasi kewajibannya. Rumus untuk menghitung current ratio adalah aktiva lancar dibagi hutang lancar. Yang berikutnya adalah quick ratio. Rumus yang digunakan untuk menghitung quick ratio adalah aktiva lancar dikurangi persediaan dibagi hutang lancar dikali 100%. Pada analisis quick ratio yang kami lakukan, PT Diamond Food Indonesia menunjukkan angka 110% pada tahun 2018. Namun, pada tahun 2019 menunjukkan peningkatan angka menjadi 120%. Maka menunjukkan kemampuan perusahaan yang baik dalam memenuhi kewajibannya. Yang berikutnya adalah cash ratio. Rumus untuk menghitung cash ratio adalah kas ditambah investasi saham dibagi hutang lancar dikali 100%. Cash ratio PT Diamond Food Indonesia pada tahun 2018 menunjukkan 8%, yang artinya setiap kewajiban lancar senilai Rp1 akan dijamin oleh 0,08 aktiva lancar berupa kas deposito. Pada tahun 2019 menurun menjadi 4%. Akan tetapi kinerja perusahaan sudah mampu memaksimalkan aktiva lancar berupa kas. Lanjut ke analisis rasio berjenis rasio profitabilitas, yang artinya rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba. Terdiri dari yang pertama, menghitung return of equity atau ROE dengan rumus laba bersih setelah pajak dibagi total ekuitas dikali 100%. Return of equity PT Diamond Food Indonesia pada tahun 2018 menunjukkan 11%. Dan pada tahun 2019 juga menunjukkan persentase yang sama, yaitu 11%. Artinya, dari total modal yang dimiliki perusahaan mampu menghasilkan laba sebesar 11%.
Untuk yang berikutnya, Return of Asset atau ROA. Rumus perhitungan Return of Asset adalah laba bersih setelah pajak dibagi total aset dikali 100%. Return of Asset PT Diamond Food Indonesia pada tahun 2018 menunjukkan angka 8%. Artinya, perusahaan pada tahun 2018 mampu menciptakan laba tertinggi sebesar 8%. Lalu pada tahun 2019 menunjukkan angka 7%, yang artinya terjadi penurunan. Akan tetapi, perusahaan mampu menciptakan laba tertinggi sebesar 7% pada tahun 2019. Berikutnya, Return of Sales atau ROS. Rumus Return of Sales adalah laba bersih setelah pajak dibagi pendapatan dikali 100%. Return of Sales PT Diamond Food Indonesia pada tahun 2018 dan 2019 menunjukkan kesamaan persentase, yaitu angka 5%, yang artinya perusahaan dapat menghasilkan laba untuk perusahaan sebesar 5% setelah pembayaran biaya-biaya variabel produksi seperti upah kerja, bahan baku, dan lain-lain. Lanjut, analisis rasio solvabilitas adalah rasio yang mengukur sejauh mana kebutuhan keuangan perusahaan dibiayai oleh hutang. Untuk perhitungan yang pertama, yaitu Debt to Total Asset Ratio atau biasa yang disebut DAR. Rumusnya adalah total liabilitas dibagi total aset dikali 100%. Kinerja keuangan PT Diamond Food Indonesia dilihat dari perhitungan total debt to asset ratio atau DAR selama tahun 2018 menunjukkan angka 30% dan tahun 2019 menunjukkan angka 41%. Dinilai sudah cukup baik karena jumlah kekayaan bersih lebih besar. Karena jika DAR lebih dari 50%, maka dapat dinyatakan bahwa sebagian besar data dibiayai oleh hutang. Untuk yang selanjutnya, Debt to Equity Ratio atau DER. Kinerja keuangan PT Diamond Food Indonesia dilihat dari perhitungan total Debt to Equity Ratio selama tahun 2018 yang menunjukkan angka 44%. Dan tahun 2019 menunjukkan angka 70%. Persentase tahun 2019 memang tidak sebaik tahun 2018, karena tahun 2018 jumlah kekayaan bersih jauh lebih besar dari jumlah kekayaan yang dimiliki. Rumus perhitungannya adalah total liabilitas dibagi modal dikali 100. Untuk yang berikutnya, analisis rasio aktivitas adalah rasio yang mengukur efisiensi perusahaan dalam menggunakan aktivanya. Untuk menghitung yang pertama yaitu asset turnover ratio dengan rumus pendapatan dibagi total aset. Total asset turnover ratio PT Diamond Food Indonesia pada tahun 2018 terjadi perputaran aset sebanyak 1,48 kali. Akan tetapi mengalami penurunan perputaran aset pada tahun 2019 menjadi 1,24 kali. Meskipun menurun, perusahaan tetap mampu mengelolanya dengan baik. Yang berikutnya adalah Receivable Turnover Ratio. Receivable Turnover Ratio PT Diamond Food Indonesia Tbk pada tahun 2018 terjadi perputaran piutang sebanyak 6,52 kali. Akan tetapi, mengalami kenaikan perputaran piutang pada tahun 2019 menjadi 7,6 kali. Rumus untuk mencari Receivable Turnover Ratio adalah pendapatan
dibagi piutang rata-rata. Yang berikutnya atau yang terakhir dari analisis rasio di bagian rasio aktivitas adalah inventory turnover. Rumus untuk menghitungnya adalah HP dibagi rata-rata persediaan. Inventory turnover PT Diamond Food Indonesia pada tahun 2018 terjadi perputaran persediaan sebanyak 3,58 kali. Akan tetapi pada tahun 2019 mengalami kenaikan menjadi 4,29 kali. Oke, masuk ke analisis yang berikutnya, yaitu analisis common size. Analisis common size adalah teknik analisa laporan keuangan dengan menganalisis komponen-komponen yang ada di dalam laporan keuangan, baik yang ada di neraca maupun laba rugi. Untuk yang ada di neraca, perhitungannya dibagi, yaitu untuk aset dan aset sendiri, liabilitas dan ekuitas sendiri. Untuk perhitungannya, contoh perhitungannya adalah pada kas tahun 2018 sejumlah 100.807. Untuk mencari analisis common size pada tahun tersebut, kita menghitung dengan cara jumlah kas pada tahun 2018 dibagi total aset yang berjumlah 5.570.451 dikali 100%. Itu menghasilkan angka 1,81% pada tahun 2018. Implementasi untuk perhitungan berikutnya sama seperti perhitungan kas. Untuk liabilitas dan ekuitas juga sama. Dari analisis yang kami lakukan pada laporan posisi keuangan telah disusun dalam presentasi per komponen selama 2 tahun. Dalam 2 tahun tersebut sudah terjadi perubahan pada komposisi aktiva maupun pasifa. Pada analisis common size, laporan neraca tersebut menunjukkan bahwa telah terjadi perubahan yang signifikan pada komposisi total aset lancar, total aset tidak lancar, total liabilitas jangka pendek, mengalami kenaikan pada tahun 2019 dibandingkan pada tahun 2018. Sedangkan pada tahun 2019 dan 2018, komponen total liabilitas jangka panjang tidak mengalami perubahan persentase. Dan pada komponen total ekuitas 2019 mengalami penurunan daripada tahun 2018. Untuk penghitungan analisis common size laporan laba rugi, implementasinya sama seperti yang sebelumnya. Akan tetapi ini yang menjadi patokan, yaitu adalah pendapatan. Contoh saja untuk menghitung beban pokok penjualan, analisis common size-nya yaitu contoh beban pokok penjualan pada tahun 2018 sejumlah 5.463.432.000 dibagi total pendapatan pada tahun 2018 yang berjumlah 6.913.792 dan memperoleh angka min 79,02%. Kesimpulan dari analisis laporan laba rugi adalah komponen beban pokok penjualan presentasinya mengalami penurunan dari 78,96% pada tahun 2018 menjadi 79,02. Semua itu adalah negatif. Pada tahun 2019, serta dilihat juga bahwa brutonya mengalami penurunan pada persentase dari
21,4% pada tahun 2018 menjadi 20,98% pada tahun 2019. Oleh karena itu, perlu perhatian khusus terkait dengan beban pokok penjualan yang masih perlu dianalisis oleh manajer untuk melihat seberapa laba yang akan dihasilkan nantinya. Oke, selanjutnya adalah analisis DuPont. DuPont itu biasanya dipakai untuk membandingkan tingkat kenaikan atau kestabilan profit dua perusahaan oleh para penanam saham untuk melihat perusahaan mana yang lebih menjanjikan. Karena yang kita analisis adalah perusahaan PT Diamond dan dia itu bergelut di bidang es krim, maka kita misalkan lawan saingnya adalah PT Kampi. Analisis DuPont ini menggabungkan beberapa analisis rasio, yaitu ROE, ROI, multiplier, net profit margin, dan aset tertabel laporan keuangan dari lawan dari PT Diamond. Bisa dicermati terlebih dahulu. Nah, ini ada perhitungannya untuk turnover, net profit margin, ROI, dan juga equity multiplier dan ROE dari PT Campina. Dari hasil perhitungan PT Campina di atas dan juga perhitungan dari PT Diamond yang sudah dianalisis di analisis rasio, bisa diambil keputusan atau kesimpulan bahwa akan lebih menjanjikan apabila para penanam saham itu menanamkan sahamnya di PT Diamond, karena kenaikan ROE dari PT Diamond itu lebih besar dibanding PT Campina yang hanya 0,09. Oke, kembali lagi bersama saya Terkait Caksono. Selanjutnya, materi selanjutnya yang akan saya bahas adalah analisis cross section. Di analisis cross section sini memperhitungkan rata-rata industri. Itu untuk menghitung rata-rata industri dari sebuah perusahaan untuk membandingkannya dengan perusahaan lain. Jadi ada beberapa alternatif untuk menganalisis menggunakan metode cross section ini. Yang pertama ada menghitung nilai tunggal sebagai pembanding, menghitung nilai tunggal dengan dispersinya standar deviasi. Yang kedua, menghitung nilai. Yang ketiga, menghitung nilai untuk persentil tertentu. Selanjutnya ada menghitung rata-rata aritmatika, menghitung rata-rata tertimbang, dan menggunakan median ataupun modus. Data suatu industri yang terdiri dari beberapa perusahaan sebagai berikut. Di sini kami mengambil untuk menjadi lawan dari PT Diamond Food. Di sini kami mengambil PT Campina Ice Cream Tbk dan PT Kino Indonesia Tbk. Indikatornya di sini menggunakan ROA, nilai buku saham dan nilai pasar saham. Yang pertama, PT Diamond Food, ROA-nya 7,55%, nilai buku 205 dan nilai pasar saham 900. Nilai pasar saham jelas saya diambil dari website IDX. Selanjutnya PT Campina 3,6%, nilai buku saham 128 dan nilai pasar saham 945. PT Kino 3,39, nilai bukunya 1356, nilai pasar sahamnya 1990. Itu berdasarkan informasi dari IDX. Ada perhitungan rata-rata aritmatika ROA industri bisa dihitung sebagai berikut. Sepertiga dikali dengan 3,6 itu dikali dengan ROA seluruh perusahaan. Udah. Selanjutnya analisis menggunakan nilai buku saham sebagai pembobot. Rata-rata ROA bisa dihitung sebagai berikut. 128 itu diambil dari ini, jadi semua perusahaannya dimasukin semua perusahaannya ditambah menggunakan rumus yang pertama tadi. Itu dari nilai bukunya dibagi total keseluruhan nilai buku dikali ROA-nya. Begitu. Oke, selanjutnya ditambah menghasilkan seperti ini. Selanjutnya, analisis menggunakan nilai pasar saham sebagai pembobot. Caranya sama dengan yang dengan menggunakan buku saham tadi. Nilai pasar sahamnya dibagi
keseluruhan total nilai pasar sahamnya dikali persenan ROA-nya tadi. Selanjutnya ada dengan menggunakan median dan mean. Dengan menggunakan median, perusahaan diurutkan sebagai berikut: 3,39%, 3,6%, dan 7,55%. Di sini mediannya adalah 3,6% karena median merupakan nilai tengah. Selanjutnya dengan mean ROA perusahaan sebagai berikut: 3,39, 3,6, dan 7,55. Ini adalah cara menghitungnya, tinggal ditambah dan dibagi 3 karena total semuanya ada 3. Oke, begitu. Dari angka-angka yang dihitung di atas, ringkasan hasil perhitungan dengan metode tersebut ada sebagai berikut. ROA rata-rata industri meliputi rata-rata aritmatika itu nilainya 4,84%, rata-rata tertimbang bobotnya nilai buku saham nilainya 3,75%, rata-rata tertimbang dengan bobot nilai per saham 4,4%, median 3,6%, dan modus 4,83%. Kemudian untuk analisa time series and forecasting. Analisis time series adalah teknik analisis dengan membandingkan data-data keuangan dengan tahun-tahun sebelumnya. Sedangkan forecasting adalah untuk memproyeksikan kondisi keuangan di masa mendatang. Nah, ini adalah tabel hasil penjualan untuk perhitungan time series dari PT Diamond. Nah, dalam kasus ini kelompok kami itu menggunakan metode tren yang menggunakan jangka waktu yang pendek. Belum ada hasil penjelasan yang cukup memuaskan dengan metode siklus ini, namun bisa untuk sebagai patokan saja. Itu ada perhitungannya, di mana rumus siklus atau persen tren itu adalah akar Y per YT dikali 100%, di mana Y besar itu sama dengan penjualan, YT itu adalah penjualan di periode tertentu, dan rumus dari T itu sama dengan A akar A plus BX. Dan langkah pertama itu kita mencari nilai B dulu dan nilai A yang didapat dengan cara berikut itu. Kemudian kita masukkan ke rumus I sama dengan A plus BX tadi. Nah, jadi dengan hasil perhitungan tadi dapat disimpulkan bahwa penjualan tiap tahun mengalami peningkatan dan persentase siklus juga naik. Hal ini berarti bagus progres ke depan perusahaan, di mana tiap tahunnya terbukti selalu mengalami peningkatan penjualan yang otomatis berkorelasi dengan kenaikan laba perusahaan. Oke, untuk yang selanjutnya adalah analisis model kerja. Analisis model kerja adalah analisis laporan keuangan yang bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang perubahan model kerja perusahaan serta sebab-sebab perusahaan tersebut yang dikenal dengan sumber modal kerja dan penggunaan modal kerja pada suatu periode. Pada analisis modal kerja yang kami lakukan, kami menganalisis model kerja tahun 2018 dan 2019. Ini menghasilkan kenaikan modal kerja sebesar Rp154.045. Sumber dan penggunaan modal kerja. Sumber modal kerja yang kami dapatkan dari analisa yaitu adalah biaya dibayar di muka senilai Rp1.573, utang sewa pembiayaan senilai Rp11.984, liabilitas imbalan kerja senilai Rp30.523, saldo laba senilai Rp357.173, dan kepentingan non pengendali senilai Rp2.468, serta penggunaan modal kerja yang kami dapatkan yaitu aset tetap sejumlah
Rp161.562. Uang jaminan yang dapat dikembalikan sejumlah Rp1.390. Lalu aset tak berwujud sejumlah Rp25.519. Investasi pada entitas asosiasi sejumlah Rp53.035. Aset pajak tangguhan sejumlah Rp6.857. Surplus revaluasi sejumlah Rp1.313. Dari tabel perubahan modal kerja PT Diamond Food Indonesia, diketahui bahwa dari tahun 2018 ke 2019, perusahaan mengalami kenaikan modal kerja sebesar Rp154.045. Pada kelompok akun aset lancar, kenaikan tertinggi terdapat pada akun deposito berjangka sebesar Rp1.065.000. Sedangkan untuk kelompok liabilitas jangka pendek, kenaikan tertinggi terdapat pada akun utang usaha dan non-usaha sebesar Rp91.807. Yang berikutnya adalah analisa arus kas. Analisis arus kas metode langsung. Laporan arus kas merupakan laporan yang memuat informasi arus kas masuk dan arus kas keluar dari suatu perusahaan dalam periode tertentu. Tujuan analisis arus kas adalah untuk menunjukkan perubahan arus kas dalam satu periode. Secara umum, aktivitas arus kas dibagi menjadi 3 kategori, yaitu aktivitas operasional, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Dalam analisis arus kas terdapat 2 metode yang digunakan, yaitu metode langsung dan metode tidak langsung. Laporan arus kas menggunakan metode langsung disusun berdasarkan pada buku kas atau bank. Dalam metode ini, laporan arus kas dilakukan dengan cara melaporkan kelompok-kelompok penerimaan kas dan pengeluaran kas dari kegiatan operasional perusahaan. Keunggulan metode langsung adalah mudah dipahami karena melaporkan sumber dan penggunaan kas yang berasal dari laporan arus kas. Laporan arus kas metode tidak langsung disusun berdasarkan laba atau rugi neraca. Laba atau rugi bersih disesuaikan dengan mengoreksi pengaruh dari transaksi. Hasil analisis arus kas dari aktivitas operasi. Berdasarkan analisis arus kas dari aktivitas operasi, dapat dilihat bahwa arus kas PT Diamond Food Indonesia pada tahun 2018 dan 2019 bernilai positif, masing-masing sebesar Rp210.562 pada tahun 2018 dan Rp433.254 pada tahun 2019. Arus kas positif menunjukkan bahwa penerimaan kas lebih besar daripada pengeluaran kas. Jadi, dapat disimpulkan bahwa PT Diamond Food Indonesia mampu menghasilkan kas yang berasal dari penerimaan dari pelanggan yang lebih besar, sehingga dapat menutup pengeluaran-pengeluaran lain yang signifikan seperti pembayaran kepada pemasok, pembayaran beban usaha, dan lainnya, pembayaran pajak penghasilan badan, serta pembayaran beban keuangan. Untuk analisis arus kas dari aktivitas investasi. Berdasarkan analisis arus kas dari aktivitas investasi, dapat dilihat bahwa arus kas PT Diamond Food Indonesia sama-sama bernilai negatif sebesar Rp164.751 untuk tahun 2018, sedangkan tahun 2019 lebih besar, yaitu Rp1.430.959. Arus kas negatif menunjukkan bahwa penerimaan kas lebih sedikit daripada pengeluaran kas. Hal ini dapat terjadi dikarenakan PT Diamond Food Indonesia membeli aset tetap, sehingga menyebabkan arus kas investasi menjadi negatif. Pada umumnya, arus kas investasi memang seringkali bernilai negatif, terutama untuk perusahaan yang melakukan ekspansi yang harus membeli aset tetap, di mana pembelian ini menambah pengeluaran perusahaan. Analisis arus kas dari aktivitas pendanaan. Berdasarkan analisis arus kas dari aktivitas pendanaan, dapat dilihat bahwa arus kas PT Diamond Food Indonesia pada tahun 2018 bernilai negatif sebesar
Rp42.692. Arus kas negatif menunjukkan bahwa penerima lebih rendah daripada pengeluaran. Hal ini dapat terjadi karena pada tahun 2018, penerimaan pada aktivitas pendanaan hanya berasal dari penerimaan dari utang bank sebesar 40.000, sedangkan kewajiban yang harus dibayar cukup banyak. Sedangkan pada tahun 2019 bernilai positif sebesar 997.368. Arus kas positif menunjukkan bahwa penerimaan kas lebih besar daripada pengeluaran kas. Jadi, dapat disimpulkan bahwa penerimaan hutang jangka panjang dapat mengcover seluruh pengeluaran yang digunakan untuk aktivitas pendanaan. Secara umum, arus kas yang baik adalah arus kas yang bernilai positif, karena arus kas positif menunjukkan bahwa perusahaan dapat menghasilkan kas yang tinggi, bahkan setelah dikurangi dengan investasi dan pendanaan. Menurut kami, laporan arus kas PT Diamond Food Indonesia sudah baik jika dilihat dari arus kasnya. Seperti yang dapat dilihat di atas, arus kas dari pendanaan tahun 2018 bernilai negatif, sedangkan tahun 2019 bernilai positif. Hal ini menunjukkan peningkatan arus kas pada perusahaan PT Diamond Food Indonesia. Untuk analisa yang terakhir adalah analisa kebangkrutan. Analisis kebangkrutan digunakan untuk memperoleh tanda awal tentang kebangkrutan. Untuk memprediksi kebangkrutan, biasanya digunakan analisis Z-score yang dikembangkan oleh Altman. Altman menggunakan dua perbandingan, yaitu perusahaan publik dan non-go public. Untuk prediksi kebangkrutan dinyatakan dengan persamaan Z-score sama dengan 1,2 kali XI. XI sendiri di mana XI adalah aktiva lancar dikurangi hutang lancar dibagi total aktiva, lalu ditambah dengan 1,4 dikali X2. X2 yaitu laba ditahan dibagi total aktiva, lalu ditambah dengan 3,3 dikali X3, laba sebelum bunga dan pajak dibagi total aktiva, lalu ditambah 0,6 dikali X4. X4 sendiri yaitu nilai saham biasa dan preferen dibagi nilai buku total hutang, lalu ditambah dengan 1,0 kali X5. X5 sendiri adalah penjualan dibagi total aktiva. Informasi keuangan PT Diamond Food Indonesia pada tahun 2018 dan 2019. Aktiva lancar pada tahun 2018 sejumlah Rp2.626.026, sedangkan pada tahun 2019 berjumlah Rp3.736.573. Total aktiva pada tahun 2018 sejumlah Rp4.213.314, sedangkan tahun 2019 sejumlah Rp5.570.651. Lalu hutang lancar pada tahun 2018 memiliki jumlah Rp1.155.981. Pada tahun 2019 memiliki jumlah Rp2.112.483. Lalu nilai buku total hutang pada tahun 2018 sejumlah Rp1.288.051. Pada tahun 2019 sejumlah Rp2.287.60. Lalu penjualan pada tahun 2018 memiliki jumlah Rp6.231.099. Pada tahun 2019 memiliki jumlah Rp6.913.792. Laba sebelum bunga dan pajak pada tahun 2018 sejumlah Rp426.500, sedangkan pada tahun 2019
491.816 rupiah. Laba ditahan pada tahun 2018 memiliki jumlah 2.037.924 rupiah. Pada tahun 2019 memiliki jumlah 2.395.097 rupiah. Nilai saham biasa dan referensi pada tahun 2018 memiliki jumlah 5.131.250 rupiah. Pada tahun 2019 memiliki jumlah yang sama, yaitu 5.131.250 rupiah. Pada analisis multivariat didapatkan Z-Scores tahun 2018 sebesar 5,299. Artinya Z-score lebih dari 2,90. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi keuangan sehat atau kemungkinan kebangkrutan rendah. Sedangkan pada tahun 2019, pada analisis multivariat didapatkan Z-score tahun 2019 sebesar 3,8304. Artinya Z-score lebih dari 2,90. Sama seperti tahun 2018, hal ini menunjukkan bahwa kondisi keuangan sehat atau kemungkinan kebangkrutan rendah. Oke, sekian pembahasan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang ingin ditanyakan mungkin bisa dibahas melalui forum diskusi nanti. Demikian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.